Di sini gue bermalam ya, bermalam di camp 3 atau camp 4, saat itu gue lupa. Situ kita bermalam, kita diriin tenda semuanya, dan ini mulai kejanggalan muncul saat itu. Gue saat itu masih positive thinking bang, bahwasanya itu adalah kabut. Tapi kok kabut gerakannya itu cepet, bus, loncat-loncat dari antara pohon pinus dan juga pohon pinus. Nah, lagi dan lagi, ketika gue nyampe di camp 5 sekitar sore hari, menjelang sore hari jam 3, dan itu mendung, kabut sangat pekat. Sosok atau asap hitam yang ketika gue kencing itu, yang semalam kencing di tempat camp itu terlihat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Jonaria di Jembatan Hitam. Dan pada malam hari ini spesial lagi, di studio gue kedatangan seorang YouTuber juga. Wih, gokil. Bang Sumaradi Wijaya, biasa dipanggil Umang. Gokil. Nih Bang Umang, Ya, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Sehat Bang ya? Sehat. Gokil. Nih hari ini lu kemarin pengen cerita pengalaman lu di mana nih Bang? Di Gunung Raung sih. Gunung Raung. Gunung Raung. Tahun berapa nih Bang? 2017. 2017. Iya, betul. Oke, ini teman-teman mungkin udah banyak tahu lah sosok Bang Umang, karena Bang Umang ini YouTuber yang wow. Bahkan gue juga dari Jembatan Hitam belajar banyak dari Bang Umang sendiri, itu loh teman-teman. Nih mungkin teman-teman di rumah udah penasaran, pengen tahu selengkapnya kisah dari Bang Umang. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sebelumnya terima kasih kepada tim Jembatan Hitam yang undang-undang gua untuk sedikit menceritakan pengalamannya. Kali ini gue akan menceritakan pengalaman ketika di Gunung Raung pada tahun 2017. Sini mungkin mistisnya sedikit ya, tapi sangat berkesan bagi gua. Nah, singkat cerita, gue tuh naik Gunung Raung di tahun 2017. Gue berangkat dari Jakarta. Biasanya kalau mau ke Gunung Raung ya, dari Jakarta kita transit Surabaya. Tapi ini enggak, gue dari Jakarta menuju ke Malang. Nah, dari Malang ini gue bersinggah di salah satu rumah senior gue saat itu, dan sorenya melanjutkan perjalanan lagi menuju ke stasiun Kalibaru. Di Gunung Raung ini dia punya 3 jalur ya, yaitu Sumber Waringin, terus Jambewangi, dan juga Kalibaru. Nah, yang familiarnya ini adalah Kalibaru. Nah, dari stasiun Kalibaru gue langsung ojek ke Basecamp Busuto. Basecamp Busuto ini bisa dikatakan basecamp yang sangat legendaris, yang dulunya adalah Pak Suto, tapi beliau sudah meninggal dan dilanjutkan oleh istrinya, itu Basecamp Busuto. Nah, di sini kita ketemuan nih dari berbagai daerah ya, ada dari Surabaya, ada dari Malang, ada dari Bogor. Kita ketemuan di Basecamp Busuto itu. Dan memang di Kalibaru atau ketika kita melakukan pendakian Gunung Raung, di sini kita diwajibkan untuk menyewa guide. Karena kenapa? Karena Gunung Raung ini termasuknya bukan di trekking, bukan di hiking, tapi di mountaineering. Nah, kalau trekking kan biasanya kita ke Curug gitu kan, dalam jangkauan hanya beberapa jam. Kalau hiking itu kita lebih ke kayak bisa memakan waktu sampai 3 hari, 4 hari gitu kan. Nah, kalau di Gunung Raung ini dia tipikalnya itu mountaineering, yaitu perpaduan dari hiking, trekking, dan juga kita climbing ya, karena kita memerlukan suatu alat gitu. Nah, disinilah kita di checklist barangnya. Kebetulan gue dari Jakarta udah membawa harness ya. Harness itu adalah seperti kita pengaman. Kita bawa figure eight, kita bawa karabiner, kita bawa tali karmantel. Nah, di situ kita checklist barang satu persatu. Dan di Gunung Raung via Kalibaru ini dia tidak ada sumber air. Jadi setiap pendakian ke Gunung Raung, pendaki diwajibkan untuk menyewa porter air. Nah, porter airnya ini kita patungan, yaitu satu porter air membawa 20 liter. Gue lupa harganya berapa. Singkat cerita, kita udah packing semua, kita list, kita udah daftar. Dan setahu gue kalau Gunung Raung itu kita tuh di jumlahnya itu dibatasin. Misalkan satu hari hanya 3 rombongan, satu hari hanya cuma 2 rombongan. Karena kenapa? Karena misalkan satu hari itu
diambrekin 5 rombongan, nanti pergerakan menuju ke puncak sejatinya itu akan lama karena satu persatu gitu. Singkat cerita, gue dari base camp Busoto kita ojek ke pos 1. Pos 1 ini adalah pos Pak Sunarya. Dia posisinya itu ada di kebun kopi ya, sebelum kita memasuki ke pintu rimba. Kalau jalan kaki itu sekitar 3 jam. Kalau nyewa ojek atau kita jasa ojek hanya 25.000. Di situ karena kita untuk mengirit tenaga, semua tim memutuskan untuk kita sewa ojek aja sampai ke pos 1 Sunarya, Pak Sunarya. Di Pak Sunarya ini ya, di pos 1 Pak Sunarya ini kita disambut baik tuh. Kita dikasih kopi fresh Raung gitu kan, kita dikasih sekilas sejarah Gunung Raung dan lain sebagainya. Mulailah jam 10 pagi kita melakukan pergerakan dari pos 1 ke camp 1. Jadi beda ya. Pos 1 ini hanya berada di luar pintu rimba. Untuk selanjutnya namanya bukan pos, tapi camp 1, camp 2, camp 3 dan seterusnya. Nah, dari pos 1 menuju camp 1 ini vegetasinya masih kebun kopi sampai akhirnya kita memasuki ke camp 1 itu udah berada di bibir rimba ya, pintu rimba. Nah, di sini hujan mulai turun. Hujan mulai turun otomatis kenapa? Otomatis pergerakan kita lambat. Karena kenapa? Yang pertama adalah treknya licin. Yang kedua adalah bahan atau ransel kita tuh menyerap air walaupun kita menggunakan jas hujan. Pergerakan kita itu sangat lama. Karena kita membawa nggak semua logistik ya, logistik kan kita membutuhkan untuk waktu 4 hari, perlengkapan, air dan lain sebagainya. Kita sampailah di camp 1, itu 4 jam atau berapa jam gue sangat lupa. Nah, saat itu belum ada kejadian-kejadian memang bisa dikatakan di luar batas nalar. Camp 1 kita laluin, camp 2 kita laluin, sampai akhirnya gue lupa antara camp 3 apa camp 4 gue bermalam di saat itu. Karena menunjukkan waktu udah mulai sore. Nah, di sini juga jadi pelajaran ya. Bahwasanya teman-teman semua kalau mau naik gunung jangan sampai ketemu di malam hari gitu. Karena kenapa kalau di malam hari? Karena yang pertama sudut penglihatan kita terbatas. Kita terbantu hanya dari sinar bulan dan juga sinar headlamp. Itu juga kalau terang. Kalau enggak, yang kedua berebut oksigen dengan tumbuhan. Yang ketiga, hawa dingin itu kan terasa sekali ya kalau malam. Yang keempat, ya bisa dikatakan menyinggung hal-hal seperti itu kan. Jadi teman-teman semua kalau mau naik gunung usahakan nyampe tempat camp itu sebelum malam hari tiba. Nah, di sini gue bermalam ya, bermalam di camp 3 atau camp 4, saat itu gue lupa. Situ kita bermalam, kita diriin tenda semuanya, dan ini mulai kejanggalan muncul saat itu. Jadi ketika jam 10 malam, yang cowok-cowok ini pada sibuk ngopi nih di luar tenda ya, sibuk di luar tenda. Di belakang tendanya si cewek itu, belakangnya itu ada pohon besar, jadi pohonnya itu masih pinus ya. Berarti kalau kita lihat tuh pohon pinus, berarti kita masih berada di bawah tuh, ya kan, masih ngeliat pohon pinus. Nah, di sini mulai kejadian aneh yang gue lihat. Jadi gue cuma ngeliat bahwa itu ada bentuk wujud seperti gumpalan asap hitam, tapi itu seakan-akan seperti kabut. Gue saat itu masih positive thinking bang, bahwasanya itu adalah kabut. Tapi kok kabut kok gerakannya itu cepet, bus, loncat-loncat dari antara pohon pinus dan juga pohon pinus. Saat disitulah gue coba meredamkan rasa takut gue. Jadi teman-teman semua kalau melihat seperti itu, coba kendalikan rasa takut dulu deh. Karena hal gaib muncul itu ketika sugesti kita buruk gitu. Nah, saat itu juga gue memutuskan gue halu. Gue selalu menghadapi atau ngeliat seperti itu adalah banyolan aja. Gue halu nih. Gue takut itu kan fitrah gitu kan. Gue halu nih. Akhirnya gue balik lagi ke tempat camp, ke tenda ya bang ya. Ke tenda. Karena kita melakukan perjalanan butuh waktu 3 hari lagi, gue save energi. Sampai akhirnya pagi datang. Pas pagi tiba itu seperti biasa ada yang bagi tim ini seperti itu dan sebagainya. Kita melakukan pergerakan yaitu ke camp 7 atau Pondok Rasta. Nah, sebelum kita sampai di camp 7, kita harus melewati beberapa camp ya, itu camp 4, camp 5, camp 6 dan sampai akhirnya di camp 7.
Nah, ini hujan lagi. Jadi 2 hari berturut-turut itu gue dapat hujan yang intensitasnya cukup lebat. Jadi untuk pergerakan tuh sangat lama, sangat-sangat lama. Nah, lagi dan lagi. Ketika gue nyampe di camp 5 sekitar sore hari, menjelang sore hari jam 3, dan itu mendung, kabut sangat pekat. Sosok atau asap hitam yang ketika gue kencing itu, yang semalam kencing di tempat camp itu terlihat lagi. Jadi teman-teman semua mungkin udah tahu deh, misalkan hujan, kabut turun, lokasi masih trek, itu kan penglihatan terbatas ya kan. Tapi di salah satu gue ngeliat ini kan bukan gue ngeliat jelas ya, tapi gue ngeliat ini mata ekor gitu. Jadi gue ngeliat ke arah lurus, tapi kan otomatis kanan gue kelihatan kan. Itu yang tadi ya asap itu hitam. Jadi dia seakan-akan membentuk sebuah kaki. Tapi itu gue bilang itu bukan kaki ya, tapi kayak panjang. Dan gue beranggapan bahwa itu adalah batang pohon. Atau batang pohon apa ya saat itu, gue lupa tuh. Soalnya masuk vegetasi di ketinggian 2500 mdp lah kalau nggak salah. Jadi teman-teman ralat aja misalkan gue salah sebut ketinggiannya itu. Nah, itu asap atau kabut hitam itu ya sama seperti yang semalam gue lihat. Yang tadi di kanan, ada di kiri, di kanan, di kiri, di kanan, kiri, sampai akhirnya itu gue risih. Dalam hati gue gimana ya, brengsek nih gue bilang kan. Ngikutin mulu, maksud gue gini loh, bukan gue buat ngelawan, tapi gue udah jaga sikap, gue udah berdoa, gue udah semuanya lah, tata krama udah gue jalanin. Tapi ini kayak dia tuh ngintilin gue mulu gitu loh, kabut hitam ini ngintilin. Jadi di antara kabut putih itu ada beberapa kabut titik hitam, dan itu dia bergeraknya kalau kabut kan soft bang ya, dia cepet ngegumpal, sampai akhirnya gue nggak nyaman, gue pindah posisi. Yang tadinya gue berada di barisan paling bontot nih, jadi gue pindah ke arah tengah. Gue bilang ke tim gue, kalau gue emang capek, gue bilang kalau di belakang, karena ritme depan gue harus ngejar yang depan, gue gituin. Nah, sampailah kita di Pondok Rasta ya. Pondok Rasta ini tempatnya itu terbuka, kanan kirinya itu jurang, dan kita bermalam itu manjang ya. Kita nggak bisa bikin tenda tuh bikin bundaran tuh bang, nggak bisa. Kita tuh manjang. Nah, dan saat itu hari itu cuma 2 kelompok pendaki. Jadi kelompok gua dan juga kelompok yang pengendaki asal Malang kalau nggak salah. Nah, disitulah kita rembukin bahwasanya nanti nih startnya siapa duluan. Lo start kelompok lo jam berapa gitu. Gue kelompok berapa. Intinya buat apa? Intinya biar tidak ada antrian. Soalnya di Raung itu kan satu-satu. Beda sama jalur pendakian pada umumnya. Barengan bisa barengan gitu kan. Tapi menuju ketika kalian menuju ke puncak sejati itu emang satu orang satu, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Kita bermalam saat itu di Pondok Rasta atau Camp 7. Itu teman-teman semua kalau yang udah pernah naik Gunung Raung, ketika kita menuju atau melihat ke arah puncak, sebelah kanan itu kayak ada ini bang, ada WC ya. WC-nya itu WC jongkok, berada di tepi jurang. Jadi kalau lo boker nih bang ya, itu pemandangan sangat luas tuh. Cuma ada kain, merosot tuh langsung jurang. Tapi ada kayak layaknya jamban di kampung tuh, cuma ada kayu gitu kan. Nah, ketika gue berak, soalnya gini, gue berak tuh selalu malam gitu. Sorry ngomongnya berak nih, gue berak ini selalu malam. Soalnya kenapa? Setelah gue mengonsumsi makanan nih ketika di camp, pasti ini perut nih berkontraksi bang. Apalagi saat itu sambal pecel bang saat itu kan. Gue saat itu ke belakang lah, ke tempat yang memang tempat untuk BAB-nya pendaki. Nah, ini cukup unik ya, bukan cukup unik, ini hal lucu sebenarnya. Gue pas saat itu gue bawa kopi untuk berak sama rokok. Soalnya pemandangannya enak banget parah bang, walaupun malam-malam ya, itu ngeplongnya gitu. Ketika gue berada di tempat gituan ya, kanan jadi cuma ada kain dari karung. Sebelah kanan tuh kelihatan bukit bahwa kemarin tuh kita lewat bukit itu loh. Dan sebelah kiri itu
puncak sejati yang nongol banget kelihatan itu posisinya abis maghrib lah, 6:30-an. Jadi apalagi di daerah timur kan 6:30 masih agak terang dikit lah gitu kan. Nah ini nggak tahu kenapa penglihatan mata gue itu seakan-akan di bawah sana ada semacam kayak petromak bang, petromak zaman dulu tuh, tapi ini sangat kecil. Berarti kan itu otomatis sangat jauh. Toh misalkan itu pemukiman warga, itu nggak mungkin kelihatan dari situ. Pemukiman warga beda, sinar lampunya itu beda. Ini kayak seakan-akan tuh metromak, dan dia tuh kayak apa ya, kayak rapi gitu loh. Gue berpikiran itu jalan kali, jalan yang gue laluin tuh, desa yang gue laluin itu mungkin ada lampu-lampu, jadi seakan-akan kayak jalan gitu. Ya gue dengan cueknya aja, wih gila, jalan yang gue laluin tuh gitu kan, kelihatan. Padahal itu kan secara logik nih ya, itu berarti di Camp 7 itu di ketinggian hampir 3000 mdpl. 3000 mdpl kalau kita lihat ke bawah, apalagi cuma sinar-sinar rumah, itu sangat kecil. Tapi ini sekitar kurang dari 1 kilometer lah gitu. Itu kan 1 kilo kan jauh banget ya, tapi ini kurang gitu. Gue ngeliatin aja, slow aja udah gitu, ngerokok, seruput lagi kopi, sampai akhirnya gue dipanggil lah sama rombongan lain. Bang, lo lama amat BAB, dibilang gitu kan. Iya bang, sorry gue nikmatin banget nih, kapan lagi gitu kan. BAB di ketinggian segini, pemandangannya pure, bener-bener ngeplong gitu kan. Sampai akhirnya kita bermalam lah. Seperti tadi gue jelaskan bahwa tim pertama yang mau naik itu adalah rombongan gua nih, tim gua. Singkat cerita, saat malam itu cuma itu aja. Petromak itu seakan-akan menjadi kayak jalan. Saat malam tiba, kita tidur, dan nggak terasa alarm itu berbunyi sekitar jam 1 malam. Kenapa Gunung Raung ini jam 1, jam 2 kita baru bergerak? Karena kita membutuhkan waktu yang sangat lama sampai nanti akhirnya kita ke puncak sejati. Walaupun jam 1 itu rombongan lain udah tidur, tapi sesuai kesepakatan bahwa gue duluan yang naik gitu. Disinilah jam 1 di briefingin, baru nih perlengkapan nih kita udah bawa nih, perlengkapan climbing gitu kan. Ada harness, ada webbing, karabiner, dan juga figure eight, itu kita bawa. Sama air mineral 1,5 liter. Nah, di situ kita briefingin siapa depan, siapa tengah, siapa belakang, tentunya pakai guide ya, guide yang kita sewa di situ. Nah, disitulah kita mulai bergerak. Dari Camp 7 menuju Camp 8 sekitar 1 jam. Perjalanannya itu masih hutan, masih vegetasi, belum bebatuan. Nah, di sini apa ya? Ada kejanggalan sedikit ya. Jadi ketika gue perjalanan menuju puncak, karena itu masih landai, kita menyusuri sebuah lembahan, tapi vegetasi yang sangat rapat, itu gue memutuskan untuk ke arah kanan dulu. Karena apa? Karena gue saat itu pengen buang air kecil. Itu nggak berangsur lama buang air kecil, berapa menit sih gitu kan. Itu gue terpisah, bang gue duluan ya, iya bang duluan, bang duluan ya, iya bang duluan. Nah, sampai akhirnya ketika gue udah kelar nih ya, udah kelar, logikanya gini loh, cuma jarak 2 menit seharusnya gue kelihatan dong rombongan depan gue, apalagi dalam keadaannya bisa dikatakan malam hari, kelihatan banget sinar senter. Dan saat malam itu gue bisa dibilang menggunakan senter yang lumensnya ini sangat terang lah. Lumens ini adalah intensitas cahaya ya, sangat terang saat itu. Tapi nggak tahu kenapa gue tuh nggak ngelihat rombongan depan gue tuh nggak ngelihat rombongan yang tadi barusan pamit sama gue. Sampai akhirnya ada di batas cabang, ada yang kanan, ada yang kiri. Gue bingung saat itu. Padahal memang gate itu jadi kita bawa 2 gate ya, yang satu depan, yang satu paling belakang, paling bontot. Gue nungguin aja nih kanan apa kiri gitu kan. Ketika gue kanan, karena itu posisi kanan langsung belok ini ya, jadi gue nggak ngeliat tuh rombongan pertama gue. Kalau gue kiri, seakan-akan itu jalur. Gue ambil kiri tuh bang, gue ambil kiri lurus sekitar 5 menit. Tek, situ bener-bener kayak semacam buat tempat melipir lah. Biasanya kan kalau di gunung beda dong, jalur pendakian yang sering dilewati sama pendaki sama jalur pendakian yang cuma hanya sesaat gitu kan. Gue berhenti di situ.
Saat kayak gitu, gue bilang stop dulu. Gue selalu berpikir, gue tenangin diri dulu, gue ilangin rasa takut. Di situ gue mengambil keputusan untuk berhenti. Soalnya kenapa berhenti? Soalnya itu tempat ya, itu tempat hanya untuk satu tenda, tapi itu mentok, nggak ada jalur lain. Di sela-sela pepohonan itu ada sinar ya, ada sinar seakan-akan itu rentetan pendaki yang naik tuh. Saat itu belum menunjukkan waktu subuh. Gue stop di situ. Yang tadi jelasin stop itu ada panjangannya, yang S-nya itu stop itu berhenti, terus T-nya itu kita berpikir, B-nya itu kita observasi, dan P-nya itu kita membuat planning dan tambahin A untuk aksi ini, action gitu kan. Ketika gue observasi, gue liatin sekeliling dan memang itu bukan keputusan yang tepat, berarti gue ngambil keputusan yang jalur benar itu sebelah kanan. Gue ambil sebelah kanan, gue balik lagi ke titik awal tuh bang. Kebetulan saat itu gue bawa Tramontina ya. Tramontina itu sejenis golok, mereknya Tramontina. Setiap gue jalan tuh gue cowak tuh kayu tuh, pohon, tak. Untungnya di situ. Ini cowaknya dalam bukan berarti untuk vandalisme ya, enggak, cuma buat tanda aja. Amit-amit misalkan gua tersasar, gua tersesat gitu kan. Gue selalu cowak tuh. Sekitar 5 meter gue cowak, 3 meter gue cowak. Ini biasanya gue lakukan ketika gue baru pertama kali ke gunung itu, dan memang ke Raung itu pertama kali. Di setiap manapun, gunung manapun, setiap gue ada batas cabang gue cowak. Kebetulan pada cabang itu gue cowak tuh 2 kali, tak. Ketemulah titik awal yang batas cabang itu. Kiri nggak bisa, berarti kanan. Walaupun kanan itu tertutup pohon ranting-ranting kayak gitu ya, baru gue ikutin jalan. Di sini berarti otomatis gue udah terlalu jauh sama rombongan. Nah, disinilah kejadiannya. Jadi di antara pohon-pohon, di antara gelapnya malam, di antaranya sunyinya malam, di antaranya bunyi alam malam gitu kan, itu ada bayangan di atas pohon seakan-akan tuh dia lagi nangkring. Nangkringnya tuh kayak gimana ya? Nangkringnya tuh dia bukan madep ke gua, tapi ke belakang. Kakinya ngayun. Ini gue tidak mengatakan bahwa itu adalah mis itulah, enggak. Dia bukan putih wujudnya. Dia hitam, pekat, tapi layaknya wanita. Ini berbentuk bayangan. Jadi gue tuh nggak bisa ngelihat, wah bentuknya begini, mukanya begini. Enggak, gue cuma melihat bayangan. Dari pertama itu gue ngeliat bayangan gitu. Nah, sampai akhirnya kita kan jalan itu kan sinar headlamp otomatis ngikutin mata kita dong. Kalau mata kita ke kiri ya ke kiri juga tuh, kanan ya kanan juga. Nah, saat itulah dia seperti, kalau orang Madura itu bilangnya apa ya, pokoknya tuh kalau bahasa Indonesianya adalah orang yang mencari kayu. Tapi ini nggak logik. Nyari kayu ngapain sampai ke Camp 8? Ngari kayu sampai di pos 1 Pak Sunarya juga bisa. Dia sampai ke Camp 8 dan ngapain nyari kayu di atas pohon? Cewek lagi. Kenapa gue bilang cewek? Jadi rambutnya nggak begitu panjang. Yang tadi gue jelasin ya, bahwa gue tuh ngeliat kayak bayangan dan ngeliat bayangan rambut. Jadi nggak ngeliatan real, bener-bener 100% gitu. Berarti kan itu wujudnya berarti wujud halus kan. Sekali lagi situ gue coba meredam rasa takut. Kalau dibilang takut gak saat itu? Gue takut. Tapi gimana caranya gue meredam rasa takut itu? Selalu gue diterapin di diri gue bahwa hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Gue coba terapin dan bener itu hilang dengan sendirinya. Nah, gak lama kemudian setelah ngeliat sosok itu bang ya, barulah kawan-kawan gue, rombongan gue ini ternyata gak jauh dari situ lagi pada berhenti. Dan dia matiin headlamp semua. Jadi itu gue yang ngeliat kalau depan gue itu ternyata rombongan gue gitu. Pas gue jalan, bang, wih, gue kaget kan. Ketika ngeliat kayak gitu, negornya biasa aja dong. Mang, sini, ini mau, mang. Kaget dong, ternyata beberapa rombongan termasuk gue itu lagi nungguin gue. Dan memang nungguin yang di gate di belakang. Sampai akhirnya kita masuk di camp 9 ya. Di camp 9 ini sekitar jam 5 pagi, matahari udah cerah. Kita baru menggunakan harness, menggunakan figure eight dan juga karabiner. Barulah kita bergerak menuju ke puncak bendera. Sebelum ke puncak sejati ini, kita bukan memutuskan ya, tapi jalurnya ini kita melewati ke puncak bendera dulu.
Nah, di puncak bendera ini belum menggunakan alat yang masih bisa kita tracking, tapi batas vegetasi atau bebatuan tuh udah mulai di puncak bendera. Seperti biasa, alhamdulillahnya setelah 2 hari ini dapat hujan, tapi ketika di hari ketiga cerah secerah-cerahnya. Memang sebelum saat itu, sebelum gue melakukan pendakian Gunung Raung, gue cari-cari informasi dulu. Banyak kan kalau beredar di YouTube bahwa di Jembatan Shirotol Mustaqim dan sebagainya terkena angin, terkena badai gitu kan. Tapi di situ alhamdulillah nggak tahu kenapa berkat izin Allah saat itu cerah secerah-cerahnya. Puncak bendera kelihatan, kita di puncak bendera, puncak Tujuh Gigi kelihatan, puncak 17 sama puncak Sejati kelihatan. Situ kita briefingin sama guide bahwasanya nanti pergerakannya kita nggak bisa berdampingan, tapi satu-satu. Karena kanan kiri ini udah jurang. Cuma sekitar 1 meter lah untuk jalan itu. Mulailah siapa nih yang duluan, siapa nih yang belakang, siapa yang tengah. Guide buka jalur, baru gua di belakang. Belakang lagi ada guide lagi. Di sini belum menggunakan ini ya, perlengkapan climbing gitu. Sampailah di titik ekstrim pertama, kita harus rappelling. Nah, sebenarnya nggak rappelling juga bisa, tapi nyawa kalian kan, kita lebih safe atau kita lebih safety menggunakan alat gitu. Dibikinlah oleh guide, sebenarnya gue juga bisa gitu kan, tapi kan kondisinya gue nggak tahu titik ekstrimnya di mana, gue harus menggunakan perlengkapan climbing itu di mana, makanya kan ini plus minus, bukan plus minus ya, plusnya ini guide gitu loh. Siap gunung manapun, kalau kalian itu gunungnya ekstrim, lebih baik pakai guide gitu. Nah di situ barulah kita rappelling, tali karmantel udah dibentangkan sekitar 20 meter, kita nge-rappelling satu-satu, makanya pergerakan itu lambat sampai akhirnya kita kesusul sama rombongan kedua, udah ngantri nih bang, tapi dia nggak bisa ngedulun kita, nggak bisa sesuai kesepakatan. Lo nanti bangnya abis rombongan gua gitu kata guide-nya. Kita rappelling satu-satu sampai akhirnya kita lepas lagi. Kita berjalan di tepian bebatuan sampai akhirnya masuk lagi ke titik ekstrim 2. Nah, titik ekstrim 2 ini kita berjalan di antara tebing ya. Jadi sebelah kiri tebing, kanan ini langsung jurang. Jadi cuma setapak tuh. Situ udah ada angkor-angkornya. Jadi cuma masukin tali, kita ngikutin tuh. Nah, sebenarnya nggak bisa pakai tali bisa, tapi bahayanya sangat luar biasa. Soalnya kita berpijak cuma satu, ya paling berapa jengkal. Masa ngerayap gini kan, toh kalau ada tali kan lebih aman, lebih safe gitu kan. Makanya kalau teman-teman semua kalau kalau naik Gunung Raung sewa guide deh, karena memang itu adalah SOP-nya dari Pataga itu sendiri kan. Kalau mau naik Gunung Raung sewa guide dan juga sewa porter air gitu. Nah sampai kita ngelewatin di titik ekstrim kedua, barulah kita melewati ke jembatan Shirotol Mustaqim. Ada 2. Jembatan Shirotol Mustaqim pertama dan juga kedua. Jembatan Shirotol Mustaqim mungkin kalau teman-teman semua bahwa jembatan ini ekstrim, yang satu rambut dihelah jadi 7 gitu kan. Dan ini memang kenapa dibilang jembatan Shirotol Mustaqim? Karena kanan kiri itu jurang udah. Anginnya itu sangat kencang, jadi ada yang fobia ketinggian, dia sambil ngerangkak kayak monyet tuh bang. Dikit-dikit serak, ada yang misalkan mentalnya kuat di jalan biasa aja. Tapi disinilah kefokusan kita terhadap suatu pendakian sangat diperlukan. Gimana caranya ketika ngelewatin jembatan Shirotol Mustaqim ini, kita fokus akan trek tuh. Jangan lihat kanan kiri. Karena kenapa? Berakibat fatal nantinya. Ketika kita kasihkan kiri, emang pemandangan tuh sangat luar biasa ya. Asik kiri, kepleset, innalillahi gitu kan. Asik lihat kanan, kepleset, innalillahi. Sampai akhirnya kita memasuki ke jembatan Shirotol Mustaqim kedua. Di situ masih biasa saja sampai akhirnya kita memasuki ke titik ekstrim ketiga. Kita bener-bener turun tebing sekitar ada 20 meter lah, nge-rappelling lagi. Rappelling itu kita turun ke ini ya, menggunakan alat figure eight dan juga karabiner. Jadi kita rem turun itu ada di sebelah kanan ya. Jadi kalau mau turunnya tinggal dilepas, kalau mau ngerem tinggal tekan gitu. Itu diajarin dulu sih. Nah, sampailah kita di bawah. Nah, ketika di bawah ini seakan-akan tuh bisikan tuh terjun aja. Memang gue selalu beranggapan bahwa gue halusinasi nih. Soalnya kenapa?
Mungkin nih hipoksia nih gue bilang, penyakit hipoksia. Penyakit hipoksia itu adalah kadar oksigen dalam otak kita berkurang gitu. Jadi kita tuh hawanya tuh halu aja tuh udah. Gue kalau terjun enak nih gitu kan. Gue kalau terjun ini enak nih. Jadi gue beranggapan bahwa itu bukan misi dulu pertamanya tuh. Sampai kita bener-bener trekking yang mungkin teman-teman semua kalau pernah naik Gunung Semeru itu kayak gitu. Bedanya bebatuan tuh sangat gede. Sampai akhirnya pas gue mau naik itu gue mau nginjek batu yang hampir kena pendaki ini bawah bang. Makanya kan apa sih fungsi helm gitu kan? Nah mungkin kalau teman-teman semua belum ngerasain ya apaan sih naik gunung pakai helm? Dan itu memang kejadiannya gue, temen gue di atas dia nginjek batu segede gini nih, kena helm gue, tak biasa aja. Toh misalkan nggak pakai helm, bisa bocor kepala gue. Disitulah fungsinya alat. Jadi kalau kalian melakukan pendakian Gunung Raung, kalian harus percaya 3 hal ini nih. Percaya Tuhan, percaya alat, dan juga percaya temen. Ini harus kalian kemas gitu. Sampai akhirnya kita masuk sebuah gorong-gorong atau guanya itu dari batu gede. Sebelum kita lewatin ke puncak Tusuk Gigi sama puncak 17, kita ngelewatin gorong-gorong tuh gede banget pokoknya dah. Nah, di sini puncak 17 itu 17 ya. Puncak 17 itu nggak boleh karena udah ada almarhum siapa yang pernah meninggal di situ kan. Buat nggak boleh dan memang kondisinya tidak safety gitu untuk pendaki. Kita memutuskan untuk ke puncak Tusuk Gigi dulu, baru ke puncak Sejati. Nah ini ada fotonya ya, gue lagi merenung di atas puncak Sejati. Itu gue ngeliat ke arah kawah, itu pas gue keadaannya masih gondrong bang. 2017 itu gue keadaan masih gondrong, nanti gue kasih fotonya. Itu gue termenung di atas batu yang seakan-akan kayak meja. Batunya kayak flat gitu, gue duduk aja. Gue ngeliatin kawah. Boleh gak sih pendaki turun ke kawah? Sebenarnya nggak boleh, tapi ada beberapa pendaki, ada beberapa guide yang turun ke kawah tuh bang. Tapi di tahun sebelumnya, sebelum erupsi ini ya, sekarang kan Raung kan lagi erupsi gitu kan, semua gunung-gunung juga lagi erupsi. Nah di situ gue tuh kayak ngeliat kawah itu ya, jadi seakan-akan kayak manggil gue tuh bang, sini mang gitu. Dan kononnya kan mitos beredar bahwa di Gunung Raung itu dulunya ada kerajaan Macan Putih. Kita bukannya nggak percaya, tapi kita harus mempercayai adat istiadat tersebut. Kita harus mempercayai mitos-mitos tersebut gitu kan. Karena ini selalu kontinu, toh warga Gunung Raung aja percaya gitu kan. Apalagi kita pendatang baru, kita harus percaya akan semua hal itu. Walaupun bisa dikatakan di luar batas nalar gitu. Nah, sampailah di puncak Sejati, kita termenung semua dan tepat di tanggal 28 Oktober, gue inget banget di hari Sumpah Pemuda, kita deklarasiin Sumpah Pemuda di situ. Sampai akhirnya kita turun lagi, nggak ada masalah. Bermalam lagi di Pondok Rasta. Jadi kita 4 hari 3 malam saat itu bang. Pondok Rasta di camp 7 itu kita langsung tarik mundur ke arah pos 1 Sunaria. Nah karena kondisi udah capek, pas paginya ya, besok paginya ketika kita turun dari Gunung Raung itu di puncak Sejati itu, gue tuh nyantai bang pendakiannya. Gue nggak mau speed gue terlalu kenceng, nantinya di ujungnya itu kaki gue sakit, kaki gue ini, kaki gue itu. Jadi ngatur ritme, jangan beranggapan gue pengen nyampe base camp nih, jangan beranggapan seperti itu. Tetap di safety-nya dulu nih. Nah itu gue berada di belakang, gue sama anak Malang saat itu berada di belakang. Yang lagi dan lagi ketika gue bermalam di camp 4, itu yang bayangan hitam itu kondisi udah sore ya. Ada lagi bang. Jadi itu loncat-loncatannya bukan loncat, kayak pindah. Serek, itu pindah terus. Sampai akhirnya gue nanya. Jadi gue setiap ada kejanggalan, gue nanya ke teman gue. Gue ngasih informasi ke teman gue. Lo ngeliat gak sih? Jadi teman gue juga tahu nih keresahan saat itu gitu. Kagak mang, udah. Kagak, nggak apa-apa. Jadi inilah fungsinya ketika teman-teman semua pernah naik gunung atau naik gunung, terus ada masalah, lo cerita di situ. Lo informasiin ke temen lo, kalau gue tuh misalkan lagi sakit, gue tuh misalkan ada kendala, jangan sampai ketika
turun gunung pertemanan kalian hancur kan. Lu aja begini gitu kan, di gunung aja lo cuma mandorin doang, gini doang. Jangan, jadi lo tuh harus proper gitu. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk keamanan, untuk safety gitu kan. Sampai akhirnya gue sampailah di pos 1 Pak Sunarya. Baru Kang Ojek yang tadinya nganter kita udah standby semua. Sampailah kita di basecamp Bu Suto lagi. Jadi pendakian, nggak semua pendakian gue tuh misis kok, enggak gitu. Tapi yang tadi selalu gue singgung, kalian jangan takut akan hal itu, tapi kalian coba dah mengendalikan rasa takut itu. Takut itu fitrah, dan hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Jadi itu aja sih teman-teman semua, mungkin lebih ke sharing ini aja ya, sharing pendakian, tapi ada beberapa yang bisa dikatakan di luar batas nalar, tapi sosoknya itu seperti gumpalan asap hitam, tapi dia berpindah-pindah dan selalu mengikuti gua sampai akhirnya dia nggak nongol lagi itu ketika turun sampai di camp 4. Itu Bang. Oke, Bang Umang. Gue pengen sedikit nanya nih Bang Umang mengenai pengalaman lu di Raung ya Bang ya. Di sana waktu pendakian lu kan melihat sosok bayangan atau gumpalan itu yang posisinya itu berpindah-pindah ya. Dan kalau dibilang kabut memang bukan kabut ya, karena posisi dia tuh pindah dengan tempo yang lumayan cepat kan. Itu di saat itu apakah cuma lu yang lihat atau beberapa teman lu yang lain juga ikut merasakan atau melihatnya itu Bang? Nah, ini ternyata teman gue biasanya kan habis naik gunung sampai tempat base camp cerita-cerita tuh ya. Lu ngerasain apa sih? Dan ternyata ada satu teman gue yang tadi gue turun sama anak Malang itu, dia ngelihatnya itu tapi keadaan pas lagi turun. Jadi pas naik itu hujan, kabut, turun juga kabut, hujan, tapi pas sampai bebatuan yang mau sam itu alhamdulillah cerah. Di situ baru diulas tuh sama kawan gue, Bang gue lihat gumpalan nih Bang. Gumpalan apaan? Gue seakan-akan nggak ngelihat gitu. Gumpalan apaan sih? Itu Bang kabut. Kabut itu mana ada di Raung? Biasanya kan mungkin ada yang bilang kabut hitam ini ada di Gunung Kerinci yang menyesatkan pendaki, kan ada tuh. Kalau di Gunung Kerinci kabut hitam, kabut putih, dan biasanya gue temuin tuh selalu berwarna kabut putih gitu. Entah itu kabut hitam itu entah bener ada atau memang kabut hitam itu jelmaan dari sosok yang lain gitu. Dan ini Bang, di saat lu merasakan lu mulai ketinggalan rombongan, bahkan bisa dibilang lu hampir tersesat, dan di sana juga lu melihat sosok bayangan yang menyerupai wanita ya Bang ya. Dan posisi wanita itu ada di pohon. Jadi pohonnya itu belum pohon cantik ya, gue lupa pohonnya pohon apa. Daunnya itu nggak terlalu rimbun. Nah dia tuh berada di antara sela-sela batang pohon yang melintang tuh. Jadi ketika gue buntu otomatis kan gue observasi nih, mana lagi ya. Nah kan otomatis mata ini kan namanya observasi kan nggak mungkin kita lihat bawah gini kan. Kita ngeliat ke atas, nah sekelebet baru gue terfokus tuh Bang. Gue terfokus, bener-bener hitam, tapi ini berbentuk bayangan hitam. Dia tuh tangannya tuh kayak memegang sesuatu gitu, nggak tahu itu apa, gue nggak tahu. Dan ternyata pas gue turun itu, gue nanya-nanya sama Bu Suto, bahwasanya memang Mas banyak pendaki yang lihat kalau bahasa Maduranya itu apa gue lupa, ada kayak nenek-nenek yang sering mencari kayu bakar. Logiknya kan nggak mungkin dong nyari kayu bakar sampai di camp 8, sampai di pohon malah. Sampai di pohon, nenek-nenek lagi nggak mungkin sampai camp 8. Pos Pak Sunarya aja nggak mungkin gitu. Soalnya ya treknya juga lumayan ekstrim kan. Ternyata kayak gitu Bu. Ya inilah legenda-legenda dulu gitu. Tapi percaya nggak percaya silakan aja. Tapi gue melihat gitu, dan gue juga bukan beranggapan bahwa yang gue lihat itu adalah nenek-nenek yang legend kalau nyari kayu itu Bang. Tapi itu jarak waktunya yang lu lihat itu lama ya, sampai dia hilang itu lumayan lama. Kurang dari 1 menit lah Bang.
Oh, berarti Kurang hanya 10 menit. Hanya satu. tek gitu ya. Terus ya udah gue banting pandangan gue dan gue nggak mau lihat belakang lagi. Dan akhirnya lu mutusin untuk pindah ke jalur sebelah kanan. Titik awal yang Titik ini awal. ya. Dan Yang di gue- situ nah. lu ketemu sama rombongan lu tapi dia nggak menggunakan headlamp memang ya? Itu kenapa bang nggak pakai headlamp bang? Mungkin gini ya, di Gunung Raung itu kan kita membutuhkan 4 hari 3 malam. Mungkin salah satunya adalah untuk hemat baterai. Oh gitu. Dan memang kalau kita lagi break, biasanya kan mode redup, nggak mungkin mode terang gitu Iya. kan. Mode redupnya dalam artian SOS tuh yang merah, klip gitu. Kayak gitu sih. Jadi saat itu memang gue kaget ketika habis ngeliat itu, pas mau jalan, kawan gue manggil ya, takut kagetnya Iya. kawan gue itu, bang, weh gue bilang kan, situ sih bang. Oke, berarti bisa dibilang dari awal pendakian sampai lu turun lagi, sosok gumpalan hitam ini mengikuti lu dari bawah sampai lu ke bawah Iya, lagi bang bawah ya? lagi. Sampai akhirnya lepas di camp 4 mau pos 1. Bang, ini sebelum kita closing, mungkin Bang Umang pengen bantu-bantu gua gitu atau pengen apalah, silakan lah Bang Umang ya. Oke, sebelum gue ini mungkin gue pesan dulu ya sama teman-teman semua bahwa setiap kita melakukan pendakian gunung itu kita harus punya 2 poin. Yang pertama siap dan juga jaga. Nah, siapnya ini apa? Siap ini adalah mental kita, fisik kita, perlengkapan kita, pengetahuan kita gitu. Kita harus siap dulu nih. Ketika semua itu siap, kita harus jaga. Jaganya apa itu? Jaga etika, jaga sopan santun, jaga tata krama, jaga diri, jaga temen. Terus juga pokoknya semua dijaga dan semua siap. Insya Allah pendakian kalian aman-aman aja tuh, lancar-lancar aja tuh bang. Jadi gue bukan maksud untuk mengguri ya, tapi gue coba sedikit berbagi pengalaman bahwa coba deh kalian terapin siap dan juga jaga gitu. Insya Allah kok gunung itu nggak angker kok, lebih angker lagi jalan raya bang. Banyak orang meninggal kan bang. Iya, benar-benar. Ya kan? Jadi menanggapi angker atau enggak itu tergantung dari diri kita sendiri nih. Bahwasanya ya yang dimaksud angker itu bukan berarti tempatnya gelap gitu kan, nggak ada penduduk, nggak ada manusia, enggak kok gitu. Tergantung dari halusinasi kita nih. Kalau sugesti kita positif, berpikiran positif, insya Allah hal-hal negatif itu bisa kita minimalisir gitu. Jadi kayak gitu sih bang. Oke, dan Bang Umang, sebelumnya gue terima kasih banget lo udah mau mampir ke sini. Sama-sama. Dan buat teman-teman di rumah juga, jangan lupa ya Bang ya untuk selalu subscribe channel kita Bang ya. Yoi, di Jembatan Hitam. Jembatan Hitam. Tadi kan gue Jembatan Siratul Mustaqim, Iya. dia Jembatan Hitam. Betul, Ya. betul banget. Oke, akhir kata gue John Arya. Gue Umang. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam.